kita mulai mata kuliah pada saat ini mulai doa. Gitu kan, terima kasih karena kau telah di sekarang kami akan memulai mata kuliah agama. Berkatilah kita semua agar bisa menyerap ilmu yang diberikan sehingga berguna bagi masa depan. Amin. Terima kasih Tuhan. Doa yang keras ini kami berikan kepadamu dan kepada diskusi Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih. Jadi, Bu Berta, Maria, Priscilla, Yuliana, saya mungkin akan presentasi sebentar ya. Presentasi sebentar terkait temu pastoral. Ini saya record. 1, 2, 3, 4 yang masuk. Oke. Yang cowok itu siapa namanya? Lupa. Paul. Paul tidak masuk ya? Belum ya? Sambil menunggu. Oke. Ini semoga bisa. Pak, maaf Pak, mau tanya. Itu tadi yang nggak bisa absen kelas berapa ya? B sama A. B Bu Berta sama bisa A. nggak? Bu Berta nggak bisa. Siapa lagi tadi yang nggak bisa? Coba diulang lagi, bisa nggak? Tapi ada jadwalnya apa nggak? Nggak ada jadwalnya kalau di tempat saya. Hmm. Jadi mungkin belum disetting. Kalau A Nih. itu kemarin saya udah itu kasih tahu komtingnya. Komtingnya kan sering nanya sama saya jadwal agama Katolik. Nah, udah saya kasih tahu jadwalnya masih sama gitu. Ini Paul nih. Jadi kalau kalian lihat di screen, ini kan cuma kelas C. Jadi Itu kelas C masuk. Najib itu wakomting kelas A kan? Nah, jadi komting kelas A dan kelas B itu mungkin belum memberikan ini. Nah, kalau kalian, misalnya saya cari lagi. Kalau komting kelas A itu Naren. Nah, bagaimana? Apakah? Wakomtingnya Najib kan? Bukan, Naren. Nah, kelas B itu Najib wakomtingnya kan? Nih, masih C nih. Kelas B kayak ini. Ya. Ya, jadi kita punya masalah di absen ya. Tapi Paul sudah masuk, ya sudah. Kita ke materi dulu baru nanti. Ini sebagai bukti kalian hadir, cuma ya belum bisa saya masukkan absen. Jadi ini adalah temu pastoral kemarin yang menarik ya, di Formasio Iman Berjenjang. Formasio Iman Berjenjang itu, temanya itu tinggal dalam Kristus dan berbuah. Apa formasio berjenjang? Kemarin kami dengan Bapak Uskup tuh mencoba diskusi. Jadi pendampingan iman dari anak sampai dengan dewasa. Ini adalah konteksnya ya menyongsong pemilu 2024. Jadi kenapa kalian juga perlu formasio iman? Karena rupanya di masa pemilu ini anak-anak muda ini banyak yang menurut Monsinyur itu belum bisa memilih dengan hati nurani yang baik itu. Jadi contohnya bahkan ketika keputusan MK, jadi kan Mahkamah Konstitusi itu punya Dewan Pengawas. Mereka memutuskan bahwa ternyata pasangan nomor 2 itu bisa maju menjadi cawapres itu dengan jalan pintas itu. Artinya seperti kalau kalian nyontek lah. Jadi kalau kalian nyontek itu kan nilainya baik ya. Kan caranya salah. Nilainya kan baik, Pak. Sudah masuk sistem baik, tapi kan caranya salah. Nah, seperti itu. Mereka pakai nepotisme. Hanya saja, si pasangan nomor 2 ini meskipun punya masalah etis, tetap valid gitu loh. Tetap bisa maju dan seterusnya. Walaupun banyak hakim MK yang sudah dicopot. Kan. Anehnya, elektabilitas itu malah meningkat. Nah, ini kan sebenarnya masalah. Kaum muda ini memilih pasangan pemimpin itu kriterianya apa? Ditanya nih, saya juga bertanya, kenapa kamu
pilih pasangan nomor 2. Oh, gemoy, Pak. Gitu. Berarti kan mereka, kenapa mereka milih pemimpin? Karena gemoy, karena mungkin ganteng. Ya. Kalau kamu milih jodoh ya boleh lah. Tapi milih pemimpin itu harusnya yang layak, yang punya standar moral yang baik, yang punya standar etika yang baik. Tapi rupanya memang mungkin banyak orang sekarang tuh sudah berubah ya definisi etika. Jadi elektabilitasnya juga tinggi-tinggi aja. Itu kan keprihatinan. Bagaimana orang yang punya etika yang dikatakannya rendah, suka main ya, senang nyontek lah gitu ya. Ini bahkan sebenarnya lebih parah dari nyontek ya, karena memanipulasi hukum. Kok elektabilitasnya bisa tinggi? Ini kan pertanyaannya tidak hanya pada pemimpin lah, kita yang milih itu gimana sebenarnya, kan? Oke, lalu belakang ini juga pasangan yang pernah ada isu tidak mensolatkan umat seimannya. Jadi ada umat Islam karena tidak milih dia, lalu ketika meninggal tidak disolatkan, itu juga elektabilitasnya tinggi gitu. Loh, ini kenapa gitu loh? Sebenarnya itu kita itu bisa nggak memilih pemimpin yang baik dan benar? Ya mungkin memang perlu proses. Oke, lalu ada konteks kegerejaan nasional lokal. Jadi kalau dirangkum, oke ini saya coba ringkas. Jadi kita punya masalah nih. Masalah iman, masalah moral belum menjadi prioritas. Ini juga ada masalah lain. Ini masalah pindah agama kan. Jadi ternyata data di Keuskupan Agung Semarang ada banyak orang yang begitu saja pindah agama. Ini ya. Di Kevikepan Semarang itu yang ke Islam 304 misalnya, yang ke Protestan 112 gitu. Kalau total 459. Yang Surakarta yang pindah ke Islam 393, yang Protestan 151, di total 596. Jadi per tahun itu ada kira-kira 734 lah yang pindah agama. Ini kan keprihatinan juga. Loh, kenapa? Lalu coba dilihat lagi. Usia seberapa tahu mereka? Ternyata usia seperti kalian. Jadi usia Pia itu aman ya. Pia atau Pir itu aman. Ada pembinaan iman, baptis gitu. Komuni pertama aman. Ini teman-teman ada yang belum krisma? Priscila, Saya. yang siapakah dia? Priscila ya? Nah, ini menarik. Belum Krisma kan, Pak? Kenapa? Sorry, Pris? Belum apa, Pak? Krisma. Belum, saya belum. Apakah parokimu tidak meminta atau bagaimana? Kok belum krisma? Ya, saya belum mau, Pak. Oh, alasannya apa? Kenapa belum mau krisma? Soalnya Mama pernah bilang kalau misalnya Krisma itu berarti kamu udah bisa tanggung jawab sama dirimu sendiri, udah bisa cari uang sendiri. Jadi kalau Krisma itu pokoknya kamu tuh udah bisa apa-apa sendiri gitu, cari uang apa. Kan saya belum kerja, Pak, jadi belum mau Krisma. Oh. Krisma itu sebenarnya SMP loh. Jadi maksudnya itu kamu mandiri secara simpel sebenarnya. Lebih ke tanggung jawab sih, Pak. Ya, itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa krisma duluan. Nanti kalau mau nikah bisa menjadi masalah itu kalau belum krisma. Iya, nanti Berarti kalau tidak mau juga. nikah aja baru Krisma. Ya, ya. Kalau Paul sudah krisma belum? Sudah, Pak. Pas kelas Sudah. 6. Malah kelas 6 ya? Iya. Kelas 6 krisma. Itu krisma atau komuni pertama? Komuni kelas 5. Krismanya kelas 6. Iya, pas ada kata Papa, udah sekalian aja. Oh, iya, iya. Menarik Sebenarnya, juga. Kak, Kamu harus bisa Menarik juga ya. Bu mau Berta, nanya, Pak. kenapa Pris? Sebenarnya kita Krisma itu gimana ya? Definisi kita Krisma itu seperti apa sih, Pak? Kayak kan Ya, iya. ya. Nanti saya jelaskan. Nanti. Oh ya. Bu Berta, sudah krisma atau belum? Bu Berta. Dia nge-lag ya? Oh, Sudah, nge-lag Pak. ya? Waktu Oh, sudah. SM? SMA. SMA. Kalau Cleo, sudah krisma belum? Sudah, Pak. Kok Waktu? sudah sih?
Iya, SMP. SMP. Memang begitu. Itu Jadi, mana? siapa lagi? Juliana. Sudah belum? Sudah, Pak, waktu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Jadi sebenarnya yang dia lain Pris juga wajar aja. Ada murid saya yang krismanya ketika menjelang nikah juga. Mungkin sama juga alasan mamanya. Ketika dia sudah siap, mau dewasa, baru krisma ya. Tapi sebenarnya dari baptis, komuni pertama, sampai krisma itu sebenarnya pembinaan iman berjenjang dari usia anak-anak sampai remaja gitu. Intinya begitu. Jadi anak-anak didampingi, ada ya sekolah minggu lah, acara minggu gembira, atau mungkin acara paskahan bareng anak-anak, itu kan ada formatnya ya. Terus itu di pembinaan iman anak-anak. Lalu remaja, setelah mereka kursus 6 bulan untuk komuni pertama, diwadahi di lektor, di mana, misdinar, macam-macam hal. Supaya mereka tetap terlibat di gereja, imannya aman. Krisma itu kelanjutannya. Jadi memang kalau bisa SMP, bahkan SD kelas 6 itu sudah di Krisma. Nanti itu persiapan menuju UMK gitu ya. Jadi kalau UMK juga mereka punya apa, iman yang matang. Idenya begitu, Priscila ya. Yang Ya, menjadi soalnya kan masalah. waktu itu kan pas lulus SMP itu kan langsung ke Semarang, jadi belum Iya. sempat krisma. Iya, iya. Jadi tidak berdosa juga, cuma emang artinya begini. Maka apa angka di sini itu kan yang ini ya, Islam 304, Surakarta, Islam 393 itu kan mereka convert ke agama ini. Kenapa? Karena usia-usia kalian ini pembinaan imannya itu mungkin lepas gitu, tidak ada. Misalnya ya, saya beri contoh ya. Kalian ketika anak-anak ada PIA ya. Ketika SD menuju SMP ada komuni pertama, lalu dengan dinamikanya. Ketika remaja itu masih di gereja, mungkin ikut OMK 1-2. Tapi ketika merantau dari paroki awal ke paroki yang lain, apakah ada pembinaan iman gereja setempat? Maria Yuliana ada nggak? Kenapa, Pak? Jadi kalau di parokimu dulu itu kan ada nih kumpul OMK, kumpul misdinar gitu kan? Iya. Kan tapi kan kamu merantau, Maria. Nah, di Iya. Semarang ini kamu ada nggak ikut kegiatan apa di gereja apa gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hanya hari Minggu ke gereja sudah. Ya, betul. Nah, itu dia. Priscila juga sama atau ada kegiatan gereja tertentu? Tidak, Pak. Hehehe. Tidak. Maria Cleo Pristina bagaimana? Tidak juga, Pak. Tidak juga. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya ada perkumpulan namanya mahasiswa Katolik gitu? Huberta, tahu nggak? Tahu tapi Ya, tahu tapi cara bergabungnya tidak ada info ya. Saya bayangkan begitu. Agak nge-lag ini Huberta. Yan Paul, kamu asalnya dari luar pulau kan? Dari luar Ya. Jawa kan? Lalu Ya. kamu di Jawa nih, ada kegiatan gereja apa yang kamu ikuti? Ada tidak? Saya cuma ikut sekali doang. Iya OMK. kan? Ya, apalagi kemarin masa pandemi. Maka kita tahu bahwa angka ini realistis banget ya. Kenapa ketika kalian sedang mencari identitas ini ya? Kan kalian Yan Paul, Huberta, Maria, dan teman-teman lagi mencari identitas. Tapi tidak ada yang mendampingi. Maka mereka bisa saja mencari petualangan atau mencari teman yang berbeda lalu ikut ke sana. Ya, ini data-datanya. Jadi ini data pindah agama lain ya. Cukup besar datanya. Ini per tahun 734. Misalnya dibandingkan dengan baptisan baru, ini keprihatinan dari Monsinyur. Dewasa itu sedikit sekali, ya, kita 2000. Jadi ya kita baptis 1713 keluar sekitar 900 700 ya sama juga. Ya, jadi kira-kira itu fenomenanya. Nah, yang biasanya aman dari PIA sampai PIR itu lalu menjadi tidak aman ketika usia remaja sampai usia kerja. Kalian usia berapa nih?
17, 18 ya? 18 kan? Nah, sekitar itu. Itu kan Anda mengalami pendampingan imannya hampir tidak ada toh. Paling ketemu saya saja ini toh. Online begini karena motor saya mogok gini kan. Ini kalau enggak ke gereja cuma sekali seminggu toh. Itu aja mungkin setelah komuni pulang toh Yan. Iya. Atau mungkin tidak ke gereja sama sekali. Jadi itu kan masalahnya. Tidak ada pendampingan. Jadi kalau ada cobaan-cobaan, kesedihan sedikit, bisa jadi kalian atau teman-teman kalian yang lain pindah gitu aja. Karena memang militansi dari teman-teman muda yang beragama lain itu sangat militan. Saya tahu ya. Karena saya juga mengajar Sultan Agung, ya. Saya juga mengajar Unika, ada orang Islamnya juga. Oke. Ini data-data ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa banyak umat yang ini bahasa Jawa, do Melayu atau hilang. Hilang itu berarti berpindah agama. Alasannya bisa jadi karena perkawinan. Misalnya Maria Yuliana jatuh cinta dengan bujangan yang beragama lain, lalu pendampingan imannya tidak kuat. Ya lalu Maria Yuliana pindah. Kalau zaman dulu itu kebalikan. Jadi orang tua itu membebaskan aja. Misalnya priest nih bergaul dengan yang non Katolik, biarkan aja. Tapi nanti ketika pernikahan ditarik nih yang non Katolik itu. Tapi kalau sekarang ternyata kita pembinaan imannya banyak yang lolos ya. Karena ya tadi ada lubang ya, lubang pembinaan iman di usia kalian. Di usia 17 plus sampai dengan usia kerja nanti. Itu kan usia di mana orang muda mencari identitas diri. Nah, masalahnya di sana. Ya, lalu ketika disurvei lagi, ternyata indeks militansi OMK di Indonesia ini rendah sebenarnya. Ya, di sini sedang kalau saya mengatakan rendah. Jadi kalau pengetahuan iman kalian itu banyak yang tinggi. Mungkin karena teknologi juga sudah main toh. Kalian bertanya apa itu misa kudus? Nah, ada jawabannya. Apa itu sakramen? Ada jawabannya. Tetapi ketika ditanya peribadatan, tadi Jan Paul mengatakan baru sekali ke gereja gitu kan. Ya, memang begitulah. Dan mungkin tidak hanya Jan Paul. Enggak, Pak. Itu Iya, yang lain juga sama. UMK-nya. Sementara kalau tidak berdoa bagaimana nanti kekuatan rohaninya? Susah. Dan juga cara hidup. Nah, oke, jadi hal ini menunjukkan bahwa kaum muda perlu meningkatkan keterlibatan dalam peribadatan dan implementasi iman dalam keseharian. Nah, maka pertanyaan pada gereja, gimana gereja bisa nggak memberikan pendampingan iman yang nyaman bagi kaum muda? Karena kalau saya tanya balik nih pada kaum muda, kenapa toh kamu tidak aktif di gereja gitu kan? Jawabannya itu, ini Pak, tidak satu frekuensi gitu. Saya itu suka musik kreatif, tapi gereja itu musiknya gitu-gitu aja Pak. Saya tidak berkembang, misalnya. Wah Pak, gereja itu mudikannya itu eksklusif gitu. Atau membosankan Pak, gereja itu cuma sembahyang doang, nggak ada apa kegiatan yang kreatif gitu, macam-macam. Kalau Jan Paul kenapa tidak aktif gereja Jan Paul? Bukan nggak aktif sih, itu pas ikut OMK aja, cuman sekali doang. Kalau ke gerejanya sering, setiap minggu. Tapi kan tidak ikut kegiatan kayak Advent bersama di mana? Di gereja. Kamu ikut gereja mana nih berarti? Tanah Mas ya? Martinus. Hah? Stasi. Apa? Mikael, paroki Mikael sini. Deket Paroki? kok. Santo Mikael. Santo Mikael. Deket. Semarang Indah ya berarti ya? Ya di sini, sekitaran sini. Kadang di situ. Jadi kan itu kan hanya ke gereja lalu pulang toh? Tidak yang ikut kegiatan ya, itu dia maksud. Kalau Huberta aktif nggak di parokinya? Enggak, Pak. Alasan Huberta tidak aktif kenapa? Alasan saya nggak ada teman. Karena sorry? Maksudnya nggak ada yang kenal. Biasanya kalau di kegiatan orangnya udah
Iya, nggak seusia. Itu juga ya. Jadi ketika kita mau ke gereja sendirian atau mungkin tidak ada kenal, untuk ngobrol kan sungkan. Mau dekat tidak saling dekat gitu. Apalagi pendatang-pendatang itu datang pulang kan, sembahyang pulang. Kalau Maria Yuliana aktif nggak di paroki di Semarang ini? Tidak, Pak. Palingan gereja sudah. Ya, alasannya kenapa kira-kira? Ya, nggak kenal juga, Pak, di sini kan. Baru datang pertama, terus ya tidak tahu. Ada yang sharing menarik juga, Pak, mohon maaf gitu. Bagi kami generasi muda ini yang merantau ini, nomor satu itu ekonomi, Pak. Jadi yang penting cuan dulu, Pak. Kalau ada cuan baru bisa sembahyang, gitu. Gitu ya, itu alasan mereka. Jadi bagi mereka prioritasnya bukan lagi kegerejaan, rohani gitu, tetapi ekonomi dulu. Menurut kalian ini juga sering dijumpai atau bagaimana? Kalau Maria Cleo bagaimana? Valid tidak jawaban ini? Kalau saya tidak. Oh, tidak ya? Kamu aktif di gereja atau? Kalau dulu aktif, tapi kalau yang sekarang belum, Pak. Sampai sekarang belum. Kenapa kamu tidak aktif gereja? Karena tidak ada yang kenal juga atau bagaimana? Karena tidak ada yang dikenal di sini. Cuma sibuk tugas atau gimana? Dengan Ayu, terus ikut misa, pulang misa. Ya itu dia. Kalau Priscilla gimana, Pris? Kamu aktifkah tidak di gereja? Kan suara kau juga bagus toh, bisa nyanyi, misalnya mazmur kah, kur kah? Tidak kah? Masih mute, masih mute. Oh iya. Maaf, maaf, maaf. Ya. Gimana? Maaf. Aktifkah tidak Pak. di? Hah? Sama, hanya sembahyang terus pulang atau gimana? Iya, karena ada niat buat itu ikut liturgia di gereja, tapi ya ujung-ujungnya ya begitu, Pak. Soalnya kan Sabtu Minggu itu malamnya kan dipakai buat nyicil laporan gitu, Ya, terus ya. tidurnya sampai jam 3 gitu. Jadi Mau ada yang ikut itu. ya, saya paham. Ada yang mengatakan tuntutannya cuan, ada yang mengatakan tuntutannya tanggung jawabnya sekarang tugas-tugas laporan, Pak, gitu ya. Jadi kami mau sembahyang lama-lama, mau bergaul dengan orang gereja, takutnya kalau nilai kuliah juga turun kan kami masalah dengan orang tua. Kira-kira gitu, Pris, atau gimana? Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Sebenarnya orang tua juga tidak menuntut nilai harus bagus, tapi ya sebagai anak kan kita udah merantau gitu. Kalau mengecewakan kan gimana? Ya, ya. Oke, teman-teman. Jadi kita tahu masalahnya. Masalahnya adalah ada lubang dalam pembinaan iman ya. Di remaja sampai usia mau menikah, usia mau kerja. Maka nanti saya membutuhkan usulan kalian sebentar. Saya send ke Pris dulu. Pris silakan share ke teman-teman yang lain. Nanti saya juga share di GC ya. Saya akan format di GC. Nanti silakan kalian isi, lalu di GC itu cukup di screenshot aja. Isi screenshot dari survei itu, masukkan GC lalu selesai. Itu nilainya A. Tapi semoga kalian bisa mengisi dengan baik. Misalnya ini surveinya ya. Sebentar. Oh. Sebelum kita akhiri ya. Pris sudah bagikan kah? Ke teman-teman?
Saya jelaskan cara. Terus sudah bagikan atau belum? Sudah. Oke. Jadi ini adalah survei yang perlu dijawab. Misalnya ada pertanyaan ini ya, menurutku apa definisi pendidikan iman? Kalian jawab, terus ada dasar teorinya. Entah dari kitab suci, dari kanonik, hukum kanon, atau artikel apa gitu ya. Silahkan diisi. Capaian iman seperti apa yang pantas untuk piut? Kalian pernah jadi anak kecil. Piut itu anak usia dini. Sejauh bayangan kalian, kalau anak kecil itu, yang mungkin masih ngomongnya terbatas gitu ya. Oh, ini baru kelihatan. Ngomongnya terbatas, kemudian apalagi yang masih sangat terbatas itu capaian iman seperti apa yang bisa mereka lakukan gitu. Misalnya cukup dibawa ke gereja itu sudah boleh, atau bisa nyanyi atau berdoa doa sederhana atau bisa tanda salib sederhana amin itu. Misalnya kan anak-anak itu silahkan kalian. Lalu dasar teorinya apa? Lalu kompetensi pengajar seperti apa yang layak menjadi pengajar piut? Yang pasti sabar itu salah satunya kan. Karena anak-anak. Kau punya anak baru dimarahi, kamu tidak bisa berdoa, bapak kami kok goblok. Itu kan ya kacau juga itu. Tidak bisa kita kalau mengajar anak seperti itu. Nanti bisa menjadi referensi bagi orang tua. Kalian pernah menjadi manusia kecil itu dan kalian mungkin punya adik. Dari pandangan kalian apa ya? Kompetensi yang layak bagi pengajar piut. Demikian juga untuk anak pia. Anak pia itu ya mungkin yang sudah 5 tahun ke atas ya berarti ya. Jadi anak TK, SD itu sudah pia itu. Itu capaian imannya apa? Apakah bisa doa-doa apa? Apakah bisa sikap liturgi apa di gereja? Apakah menurut kalian mereka juga harus bisa mengasihi Pak secara sederhana misalnya? Dasar teorinya apa? Kalau pengajar pia itu kompetensi pengajarnya seperti apa? Lalu beri dasar teori. Seterusnya sampai dengan ini ya, nama NIM sama prodi harusnya ini. Karena ini dari beberapa prodi. Begitu saja, nanti saya akan setting di Google Class pertemuan kita. Pak, maaf mau tanya. Ya, Itu aplikasi yang keperawatan itu juga ini jadwalnya sama kayak farmasi juga apa enggak? yang keperawatan itu sudah 13 pertemuan. Ah, Dia itu setiap hari. Setiap hari ada yang online, ada yang offline, jadi oh, beda sendiri. Nah, gimana emang? tidak apa-apa Pak, cuma nanya aja. Soalnya kan Ya. kemarin pertemuan offline ikut. Jadi ceritanya begitu. Jadi dia emang lain sendiri. Setiap hari. Emang jadwal dari kaprodinya gitu apa gimana Pak? Betul. Oh, Sebentar. Kemarin baru UTS ya kalian ya? betul. Ya. Salah. Oke, ini berarti pertemuan ke-8 ya. Ya, Pertemuan ke-8. Salah lagi. Tugas ke-8. FIBB. Formasi iman beri. Oke, post bukti bahwa kalian sudah mengisi survei FIBB. Jadi buktinya jadi apa? Di post di situ ya. Maksimal 100 poin ya. Lampirannya surveinya saya beri.
Oke, ini juga akan saya berikan di GC sudah ya. Tugas ke-8. Ini juga akan nanti saya berikan di penugasan yang Simstikes. Sayangnya ini teman-teman, baru C ini. Maka cari solusi, misalnya besok ada jadwal yang kelas A dan B, silahkan. Kan bisa lihat ini kan? Bisa. Saya buktikan bahwa saya, kalau emang sudah, JC juga sudah ya. Silahkan. Oke. Baik. Oke, teman-teman, sesimpel itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pak, itu buktinya di screenshot gitu Kak Pak, atau gimana? Betul, buktinya di screenshot, berikan ke GC. Oh. Kalau sudah screenshot GC, ya, masukkan ke GC, itu nilainya sudah A. Itu yang di screenshot pas udah di submit atau sebelum di submit? Jadi jawabannya Sesudah disubmit. oh ya. Jadi kan datanya submit atau di screenshot gitu. Oke. Begitu ya? Ya Pak. Ya, Pak. Oke, mari kita tutup dengan doa. Silahkan Yan Paul, pimpin doa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Terima kasih juga atas materi yang telah diberikan oleh Pak Daru. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kini kami akan kembali, kiranya Engkau selalu menyertai kami selalu dalam setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan pada hari nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya ya. Selamat istirahat. Selamat mengerjakan laporan bagi yang mengerjakan laporan. Iya, Pak. Saya tunggu ini ya, pengisian survei. Terima kasih.